PLN se-Indonesia, di mana pada hari ini atau siang ini kami dipercayakan oleh Bapak Ketua Umum Perokris se-Indonesia untuk melaksanakan ibadah kita pada siang ini, yaitu PLN Perokris WIB Maluku. Ibadah ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jimmy, di mana nanti dari awal, pertengahan hingga akhir nanti kiranya Tuhan Yesus memberkati acara kita dengan selesai dengan baik. Terima kasih, kita mulai acara ibadah kita ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Jimmy. Untuk Bapak kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat siang, Shalom. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di wilayah Nusantara, yang bersuka cita, yang bersyukur akan kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang sangat hebat, sehingga Dia menjadikan hari ini harinya Tuhan untuk kita boleh beribadah dalam ibadah Perokris PLN Nusantara, di wilayah Barat, wilayah Tengah, dan wilayah Timur. Dan bersyukur untuk PLN WIB Maluku diberi kesempatan untuk beribadah, meninggikan Tuhan, dan saya percaya dari timur ke barat untuk memberkati Indonesia. Kita akan siapkan hati kita untuk kita akan memuliakan Tuhan, dan kita akan katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi bersama-sama, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk membuka ibadah pada siang yang indah ini. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan oleh kekuatan Roh Kudus penolong dan penghibur kami boleh ada bersama-sama, baik yang ada di wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur Indonesia. Kami berkumpul bersama-sama dalam ibadah virtual PLN Nusantara. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan semua akan berjalan dalam tuntunannya. Dan di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, mari Roh Kudus pimpin dan tuntun kami lewat ibadah yang indah ini. Setiap yang menyaksikan, setiap yang mendengar, kami percaya bahwa mereka akan mengalami kuasa hadirat Tuhan di setiap kantor-kantor di wilayah Indonesia. Dan hamba-Mu yakin Tuhan, tidak ada intervensi roh yang lain, hanya roh Allah yang hidup hadir di setiap hati Bapak Ibu semua yang ada di wilayah Nusantara, keluarga besar PLN Indonesia. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu berdoa dan serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Kita puji Tuhan, muliakan Dia. Saudara, segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus yang melindungi dan menjaga kita. Saudara boleh bertepuk tangan, saudara boleh mengagungkan Tuhan di kantor-kantor di wilayah saudara. Katakan Dia Allah yang besar. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, mari dari awal bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Tinggikan namanya, agungkan namanya di seluruh Indonesia. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam Mazmur pujian, terambil dari Mazmur pada pasalnya yang ke-23. Mazmur pujian pada pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Perikopnya berjudul, Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di siang hari ini. Siapkan hatimu untuk mendengar firman-Nya yang akan memberi kekuatan dalam hidupmu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan,
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Dia penolong hidup kita, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan mendengar firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Dan siang hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Allah, berita sukacita, kabar baik bagi setiap kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk kami terus diajar, dinasihati, untuk diperbaiki cara hidupnya, agar kami menjadi orang-orang yang menang. Bahkan firman-Mu berkata lebih daripada pemenang. Untuk itu Tuhan, mari setiap telinga yang mendengar, iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, sehingga setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, karena di dalam-Mu ada pengharapan. Dalam pengurapan-Mu mengurapi hamba-Mu untuk menjadi alatnya Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, bagi kami semuanya dalam ibadah Perokris PLN Nusantara ini. Jangan lewatkan satupun ya Tuhan, walaupun melalui ibadah online ini. Semua mengalami Tuhan, semua menangkap pesan Tuhan, sehingga benar-benar mengubahkan hidup setiap umat Tuhan yang hadir dalam ibadah online ini. Dan di dalam nama Yesus, firman yang hidup, hamba-Mu berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini, saya akan membawa kita untuk bersama-sama melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Allah itu berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman-Nya tidak berubah. Yang berubah selalu saya dan saudara. Tapi firman-Nya Dia tidak berubah. Kuasa firman-Nya selalu nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Perokris dalam ibadah PLN Nusantara ini,
Kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Yakobus pada pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Saudara yang sudah menemukannya, katakan yes. Ya. Oke, artinya saudara sudah setuju bahwa saudara sudah mendapatkan kitab dan juga pasal dan juga ayat ini. Perikopnya berjudul Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya beri judul kebahagiaan di tengah pencobaan hidup. Ya, kebahagiaan di tengah pencobaan hidup. Saudara dan saya, kita tadi sudah membaca bersama-sama. Dan waktu kita sedang membaca ayat demi ayat dalam pasal ini, sebenarnya saya dan saudara juga sedang dibawa untuk memiliki cara pandang yang luas tentang perbuatan Tuhan. Ya, pertanyaannya, mengapa kita harus memiliki cara yang luas tentang perbuatan Tuhan? Ya, karena memang cara pandang manusia dengan cara pandang Tuhan itu berbeda. Ya, kacamatanya Tuhan dengan kacamata manusia itu berbeda, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, kalau saudara lihat itu ada kata pencobaan atau cobaan. Apa yang dimaksudkan dengan pencobaan? Pencobaan adalah sesuatu yang menggoda manusia sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Dan jelas tadi dikatakan dalam ayat acuan saya untuk firman Tuhan pada siang yang indah ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam versi yang lain dikatakan begini, saudara dengar. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Yakobus pasal 1 ayat 2, saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Jadi saya mendapati di sini dalam versi-versi ini ada 3 hal, ya, beruntung, bergembira, dan berbahagia. Ya, bahagia di tengah kesulitan. Waduh, kalau saudara lihat ini nih, ini Tuhan nih kenapa begini nih? Ayatnya kok begini ya? Penulisnya kenapa tulis begini? Bergembira di tengah sengsara, bergembira di tengah kesesakan. Pak Pendeta sabar dulu. Mau bahagia bagaimana Pak Pendeta? Saya dipecat. Anak saya meninggal Pak Pendeta. Mau bahagia apa Pak Pendeta? Saya nggak bisa bahagia. Tapi sudah lihat tadi Alkitab berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila saudara sedang diizinkan untuk masuk di dalam pencobaan atau ujian atau masalah.
Mau bahagia bagaimana Pak Pendeta? COVID-19 ini semuanya jadi berubah. Mau bahagia bagaimana Pak Pendeta? Demonstrasi beberapa hari ini juga mengganggu kami. Nggak bisa bahagia. Mau bahagia bagaimana Pak Pendeta? Teman memfitnah saya. Saya yang mencuri uang. Saya yang begini, saya yang begitu. Nggak bisa bahagia Pak Pendeta. Mau bahagia bagaimana Pak Pendeta? Bulan ini kurang pemasukan. Kayaknya kurang bagus. Planning pekerjaan kita di setiap wilayah tidak bisa diselesaikan Pak Pendeta. Kita nggak bisa bahagia. Karena berbalikan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biasanya prinsip kehidupan bahagia adalah happy birthday to you. Nah, orang bahagia karena umur dipertambah. Wah, Ma, sayang, saudara beritahu buat istri, hari ini saya dapat jabatan baru. Wah, puji Tuhan, ayo kita makan sama-sama. Di satu tempat yang tempat kita selalu makan. Bahagia kan? Itu identiknya dengan kebahagiaan. Tapi kalau yang tadi pertama saya sebutkan satu demi satu, kayaknya sabar dulu Pak Pendeta. Ini firmannya ini belum jelas. Bertolak belakang, itu sebabnya tadi awal saya katakan cara pandang Tuhan dan cara pandang manusia itu beda. Oh Pak Pendeta luar biasa, saya punya rumah baru, bahagia. Pak Pendeta COVID-19 ini gaji bertambah, luar biasa. Yang lain pada menderita, saya berbeda Pak Pendeta, gaji bertambah, saya sukses. Ya Pak Pendeta, plus kalau sudah kerja di rumah, ya kita sedikit usaha-usaha online lah Pak Pendeta, luar biasa. Oh puji Tuhan, walaupun saya masih bekerjanya sebagai pegawai kontrak, tapi saya nggak di PHK, luar biasa. Tapi kalau ada yang di PHK pasti berbeda. Waduh, kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Sama saja, kata Bruri Marantika. Pertanyaannya buat kita semua yang ada menyaksikan lewat ibadah PLN Nusantara ini. Apa sih mau Tuhan dengan ayat ini? Apa maunya Tuhan supaya kita benar-benar berbahagia di tengah cobaan dalam kehidupan ini? Apakah kita tinggalkan Tuhan? Apakah kita mau mencobai Tuhan? Atau apakah kita mau melakukan apa ini? Apa yang Tuhan mau? Saya mau beritahu buat saudara Bapak Ibu. Karena kita masih tinggal dalam dunia ini. Dan dunia ini penuh dengan pencobaan. Maka pastilah ada yang namanya peringatan. Dan firman ini datang buat saya dan saudara untuk mengingatkan kita. Di mana waktu masa kesusahan akan semakin bertambah. Waktu proses-proses dalam kehidupan ini dengan realita saudara tidak bisa menerimanya. Tetapi waktu firman itu datang menguatkan saudara, saudara sedang dibawa Tuhan untuk diingatkan Tuhan. Nah mengapa kita orang percaya harus menderita? Pak Pendeta saya setia beribadah, walaupun ibadah online Pak. Pak Pendeta ibadah offline pun saya selalu pergi ibadah, tapi kenapa saya harus menderita? Ikut Tuhan itu tak selamanya senang, susah senang. Dan memang kalau ikut Tuhan harus menderita. Pikul salib. Kita udah pikul salib Tuhan. Mengapa kita harus orang-orang percaya menderita? Katanya Tuhan janjikan kelimpahan. Katanya Tuhan janjikan kebahagiaan. Tetapi mengapa harus saya alami ini? Orang percaya menderita karena saya dan saudara masih berada di dunia saudara. Ini tempat transit kita. Ini bukan tempat kediaman kekal kita. Saudara yang setuju boleh lambaikan tangan saudara. Dan boleh katakan amin. Ini tempat transit, bumi ini tempat transit kita. Saudara yang kalau mau berangkat ke Jakarta, dari Ambon misalnya, mau ke Jakarta ada pesawat yang transit ke Makassar. Tujuannya mau ke Jakarta, dia hanya transit di Makassar, itu bukan tempat tujuannya. Dia hanya bersinggah beberapa jam atau mungkin beberapa menit dan kemudian menaikkan penumpang dari Makassar dan akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan tiba dengan tujuan dengan selamat. Tujuannya Jakarta. Saya dan saudara juga. Dunia ini bukan tempat kita. Surga itu tempat kita bagi yang percaya kepadanya. Amin.
Itu sebabnya saudara, Paulus bilang kepada jemaat dalam kitab perjanjian baru, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Perkara-perkara rohani. Ya. Jadi waktu kita semua sedang diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup ini. Waduh, belum satu lagi. Belajarlah untuk bersyukur. Itu juga merupakan kebahagiaan dalam hidup ini. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup saya dan saudara. Kita nggak boleh tenggelam dalam kesedihan. Kita nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh hilang pengharapan. Kita nggak boleh hilang kehidupan kita, di mana kita tak berdaya menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian dalam hidup ini, masalah-masalah dalam hidup ini. Sebaliknya, saya dan saudara, kita harus berusaha menjaga kehidupan rohani kita agar tetap selalu terbuka untuk mengizinkan Tuhan mengingatkan kita lewat firman Allah. Supaya kita dapat memahami lebih baik lagi keadaan kita yang sebenarnya. Siapakah saya dan saudara di hadapan Tuhan? Tuhan sedang memurnikan saudara semua, bahkan kami semua juga yang ada di Ambon. Di ruangan ini, bahkan saudara yang ada di kantor-kantor wilayah saudara, baik di wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur, seluruh keluarga besar PLN. Saya mau beritahu hari ini, mari dunia bisa mengajar orang untuk bersikap tenang dalam menghadapi masalah, tetapi kekristenan sedang mengajarkan kita dalam persoalan apapun kita tetap berbahagia. Ya, ada satu lagu luar biasa, saya mau nyanyikan buat saudara. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Orang Ambon, orang Manado, orang Papua, orang Batak itu suka bernyanyi. Jadi bernyanyilah dan berbahagialah di tengah-tengah persoalan hidup ini. Amin. Iya, jangan cuma nyanyi tapi hati terganggu. Nyanyi, aku bernyanyi bahagia. Ya, Tuhan bilang, ya kamu cuma di mulut saja tapi hatimu menjauh daripadaku. Jangan. Kamu cuma bahagia saja waktu kamu naik jabatan. Tetapi hari ini mungkin Tuhan izinkan keluargamu. Tuhan izinkan pekerjaanmu. Tuhan izinkan yang lain terjadi atas hidupmu. Saya mau beritahu hari ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu sedang jatuh dalam cobaan. Anggap saja bahwa ada maksud Tuhan di balik ini. Dan saudara akan melihat akhirnya happy. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap berbahagia di tengah pencobaan? Yang pertama adalah milikilah prinsip hidup yang benar. Sebab orang-orang yang memiliki prinsip hidup yang benar, sekali Yesus tetap Yesus. Dia nggak jual Yesus. Karena jabatan, karena posisi, karena status. Ya, kalau kamu mau begini, kamu harus begini. Oh tidak, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Karena memang hidup saudara memiliki prinsip. Ya. Miliki prinsip hidup yang benar. Saya mau bertanya kepada saudara, waktu saudara sakit apakah saudara tinggalkan Tuhan? Tidak kan? Waktu saudara tadi persoalan-persoalan, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, apakah saudara bilang, Tuhan saya tinggalkan Engkau? Tidak kan? Saudara masih tetap ada kan? Mungkin saudara juga sedang dilanda persoalan yang besar.
Tapi saya mau beritahu, masalah itu kecil, Tuhan kita besar. Dia akan tolong kita. Ya. Kenapa sampai saudara tidak tinggalkan Tuhan waktu ada masalah, tantangan, ujian? Karena saudara memiliki prinsip hidup yang benar. Ya. Jadi ujian atau pencobaan yang kita hadapi atau kita alami tidak akan membuat saya dan saudara menyerah atau mundur, tetapi saudara dan saya akan bertekun di dalam Tuhan. Jelas Yakobus pada pasalnya ayat ketiga sampai 4 dalam penulisannya yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi waktu Tuhan mengizinkan cobaan itu, sekali lagi mengizinkan cobaan itu saudara alami, itu bukan berarti saudara Tuhan lepas tangan. Tuhan membiarkan saudara, no, tidak. Tetapi Tuhan sedang menguji dan memproses saudara, dan saudara akan menghasilkan kehidupan yang tekun di dalam Tuhan. Kenapa saudara, pertanyaannya, kenapa saudara kita harus tekun? Karena kita sudah memulainya dengan prinsip hidup yang benar di dalam Tuhan. Dan kita akan terus dibawa, dikatakan firman Allah, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Saya yakin kalau saudara pergi ke pasar dan saudara melihat saudara mau belanja buah, saudara akan pilih buah yang benar-benar matang, yang enak. Saudara nggak mungkin cari yang busuk. Nah, kehidupan kekristenan kita juga sedang dibentuk dalam sebuah buah yang indah dan sedap dan untuk siap dinikmati. Nah, mau jadi buah itu kan proses. Itu. Milikilah ketekunan, sehingga dalam ketekunan itu ada kehidupan kita yang memiliki prinsip dan tidak akan tergoyahkan. Firman Allah berkata dalam Galatia pada pasalnya yang kedua ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Untuk itu saudara, hidup saudara saat ini adalah bukan lagi untuk saudara sendiri, tapi saudara sudah hidup di dalam Kristus. Kalau hidup di dalam Kristus, berarti saudara harus punya prinsip yang benar di dalam Tuhan. Amin. Yes. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar berbahagia, tetap berbahagia di tengah-tengah pencobaan atau ujian hidup ini? Yang kedua adalah milikilah hikmat. Hikmat sama dengan pengertian. Milikilah hikmat. Kalau tadi saudara baca di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang kelima, dikatakan, tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Jadi mungkin persoalan datang, ujian datang kepada saudara, sepertinya saudara pintu tertutup, jalan tertutup. Tapi ada jalan Tuhan masih terbuka buat saudara. Dan jalan itu diperoleh dengan apa? Hikmat Tuhan. Bagaimana mau minta hikmat Tuhan? Saudara menerimanya, saudara berdoa. Sebab orang-orang yang menerima hikmat Tuhan pada masa-masa kesusahan, pada masa-masa kesukaran, saudara akan mendapatkan karunia istimewa dari Allah. Dari Dialah kita harus mencarinya. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Dia. Dengan cara apa hikmat ini harus diperoleh? Dengan memohon atau meminta. Ya, mari saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar PLN Nusantara dalam ibadah ini, saya mau beritahu buat engkau. Mintalah hikmat. Kalau kau kekurangan hikmat, Tuhan saya gak bisa buat lagi dalam pekerjaan ini. Oh Tuhan, kenapa tugas kantor saya kok kenapa begini, keluarga saya begini. Saudara jangan lobby dulu kepada tetangga, kepada sahabatmu, lobbylah kepada Tuhan Allah. Amin. Lobby langsung, beritahu kepada Tuhan. Karena waktu Dia izinkan itu, Dia juga akan memberikan jalan keluar kepada saudara. Karena Dia setia dalam hidup ini. Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Amin. Kenapa saya amin? Karena Dia sumber hikmat itu. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Anda sekarang berhasil, itu karena Tuhan yang memberi hikmat. Anda sukses, keluarga Anda tetap utuh,
Karena hikmat menyertai saudara. Jadi kalau hari-hari ini engkau stres, engkau depresi, aduh pekerjaan ini, aduh keluarga begini. Jangan terbawa dalam kondisimu. Datang ke Tuhan, minta hikmatlah kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, minta kuasanya. Akan menolong saudara. Saya yakin itu pasti terjadi. Pengertian yang benar akan membawa kita bertumbuh ke arah yang benar di dalam Tuhan. Sekali lagi, hikmat yang dari Tuhan atau pengertian yang benar, hikmat yang benar akan membawa kita bertumbuh ke arah yang benar di dalam Tuhan. Karena dalam hidup ini, saya dan saudara punya sutradara. Sutradaranya adalah siapa? Yesus. Artikel-artikelnya, naskahnya di mana? Firman Allah. Ya kan? Naskahnya itu firman Allah. Kita nggak mungkin main film, ya. Contoh, keluar dari naskah, nggak bisa. Filmnya jadi kacau. Harus sesuai naskah. Demikian juga dalam hidup rohani kita. Sutradara kita adalah Yesus. Saya dan saudara adalah pemeran-pemerannya. Artikelnya atau naskahnya adalah firman Allah. Jangan keluar dari naskah firman Allah. Karena firman Allah itu janji-janji yang sangat luar biasa. Dan hari ini poin yang kedua, mintalah hikmat. Saya percaya jaminan ini dari surga. Waktu engkau dalam persoalan, apapun yang saudara hadapi, minta hikmat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap berbahagia di tengah pencobaan dalam kehidupan ini? Milikilah iman, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata dalam Yakobus pada pasalnya yang pertama ayat 5 tadi, hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi bukan hanya punya prinsip hidup yang benar, bukan hanya punya hikmat, tetapi juga harus beriman. Kita harus memiliki iman. Ya, dikatakan tadi, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Masalah itu kalau orang Ambon selalu bilang, ombak panggil ombak. Masalah dalam kehidupan kita itu orang Ambon selalu katakan, ya, orang Maluku selalu bilang, ombak panggil ombak. Jadi ombak yang satu datang lagi. Nah, bagaimana supaya kita bisa kuat menghadapi ombak atau gelombang supaya kita tidak dibawa kian kemari? Miliki kehidupan di dalam iman. Karena kita perlu tahu bahwa pencobaan adalah segala persoalan hidup yang dapat melemahkan kita. Anda dan saya nggak boleh lemah. Waktu pencobaan datang, waktu ujian datang, waktu persoalan datang. Itu mau melemahkan kita. Kita harus bangkit, kita harus kuat. Firman Allah berkata, jadilah kuat. Saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena ini firman-Nya berkata buat kita semuanya. Untuk itu mintalah hikmat Tuhan. Ibrani pada pasalnya yang ke-11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya bisa sederhanakan apa yang dimaksudkan dengan pengertian Ibrani pasal 11 ayat 1 ini. Belum ada, belum lihat, tapi sudah ada. Saya lebih sederhanakan lagi. Belum ada, belum lihat, tapi sudah ada. Nah, itu iman. Kadang-kadang dunia berkata kepada saudara, gila kamu. Maafkan saya dengan kata ini. Kamu beriman apa? Itulah pola Tuhan dan pola dunia berbeda. Cara pandang manusia dan cara pandang Tuhan berbeda. Ya. Dunia bilang tidak bisa. Beberapa hari yang lalu saya sedang bersama-sama dengan persekutuan anak-anak Tuhan yang mengalami COVID-19. Setiap malam kami berdoa dengan mereka. Jam 9 malam saya selalu doakan mereka lewat online. Dan saya berkata bahwa jangan takut. Maria bingung. Maria bilang begini, saya harus lakukan apa? Tetapi jawab malaikat itu, jawab malaikat Gabriel itu, kamu akan hamil. Nah, jawaban malaikat itu tanda jawaban surga. Dunia bilang, mana mungkin, ya kan? Tapi surga bilang, kamu akan hamil. Kenapa itu harus terjadi? Karena penggenapan Tuhan sudah terbukti dan sebelum itu terjadi sudah diberitahukan dalam kitab Yesaya bahwa seseorang akan datang dan sebutkan dia Immanuel, Allah beserta kita. Hari ini
Dunia nggak bilang tidak bisa, dunia bilang tidak ada. Saya mau beritahu kepada saudara, firman-Nya menjamin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya begini, dalam terjemahan yang lain kata, bagi Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam terjemahan yang lain katakan, semua yang difirmankan Tuhan akan digenapi. Masalahnya adalah apa? Waktu. Kata orang semua ini, kami semua, ya kita semua selalu mau cepat. Karena dunia sekarang kan udah instan, cepat sekali. Saudara mau apa saja bisa. Tekan online, mau pesan ini, mau makan, mau apapun bisa semua saudara. Dulu mana ada, cari sendiri, makan sendiri. Tapi sekarang sudah bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah iman. Orang percaya harus miliki iman. Miliki iman tidak setengah-setengah. Hari ini saudara full imannya, yes. Saudara mungkin lewat online, ya Pak Pendeta, amin. Pas salah datang, nggak ada aminnya lagi. Amin sudah berkurang. Waktu saudara di gereja, gedung gereja, ibadah offline pakai masker, saudara nyanyi semangat luar biasa. Mau gereja apapun saya mau beritahu, saudara harus benar-benar menunjukkan sikap kebahagiaan dan bersyukur itu waktu masalah datang. Nah orang yang tidak percaya, orang yang goyah, orang yang bimbang, dia akan seperti gelombang yang kian kemari. Bahkan dikatakan bahwa firman Allah berkata, kalau orang-orang yang bimbang itu, jangan harap dia mendapatkan sesuatu. Nggak dapat. Ya, hari ini imannya full, besok iman udah setengah. Tunggu-tunggu pergumulan, waduh, saya mau beritahu, kalau Tuhan belum jawab doa saudara, Tuhan bukan berarti gagal, dia nggak gagal. Tanyakan dalam hidup saudara, apa tujuan doamu itu? Karena Tuhan kita nggak pernah gagal. Dia selalu punya waktu yang indah bagi saya dan saudara. Mungkin dalam pekerjaan saudara lagi bergumul, kapan ya Tuhan, oh Tuhan. Mungkin saudara juga lagi menunggu anak dan sebagainya, kapan ya Tuhan. Mungkin saudara juga lagi bergumul dengan keluarga saudara di ambang-ambang persoalan suami istri atau mungkin anak-anak dan sebagainya. Saya mau beritahu hari ini, milikilah iman, deklarasikan, perkatakan, proklaim, nyatakan itu. Bahwa Tuhan pasti akan campur tangan dalam hidup saudara. Saudara punya iman gak boleh lemah. Karena itu namanya orang yang mendua hati. Hatinya terganggu, tidak konsisten, orangnya gampang menyerah. Hidup kita gak boleh menyerah, hidup kita harus berserah kepada Tuhan. Amen. Ya. Itu sebabnya hari ini saudara, firman ini datang buat kita untuk menolong kita. 3 hal ini. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang-orang yang tetap berbahagia di tengah pencobaan. Yang pertama, miliki prinsip hidup yang benar. Yang kedua, milikilah hikmat. Yang ketiga adalah milikilah iman. Kurang hikmat, minta hikmat. Kurang iman, minta iman. Untuk hidup di dalam kita. Siapa? Kehidupan kita yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Saya mau bersaksi atas kehidupan keluarga saya. Istri saya hamba Tuhan, pendeta. Saya dengan istri suka melayani di keluarga besar ibadah Perokris PLN UIP Maluku. Tuhan izinkan kami menikah. Dan saya merindukan seorang anak hadir dalam kehidupan keluarga. Tiba-tiba istri saya hamil. Saya melayani, istri saya hamil. Ternyata istri saya hamil mola, itu bahasa kesehatan. Ternyata hamil anggur, saudara. Hamil anggur yang pertama. Dan pengecekan terjadi dan harus dikurek. Istri saya kurek dan kita bersyukur waktu dengar itu, Tuhan baik, luar biasa. Kita pelayanan terus, pelayanan saya singkat kisah. Tiba-tiba Tuhan juga mengaruniakan istri saya untuk hamil. Wah, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, semangat ya. Luar biasa. Lalu Tuhan izinkan kami pelayanan di salah satu kabupaten Maluku Tengah yang namanya kota Saparua. Tempat lahirnya Thomas Matulesi, pahlawan sejarah untuk Indonesia, pahlawan nasional. Nah di kota ini tiba-tiba saya menyerahkan hidup waktu doa pagi. Ya, ada seorang pendoa mendoakan akan ada terjadi sesuatu yang namanya pengorbanan. Pulang ke kota Ambon, bertemu dengan istri dan kita pergi kembali ke dokter yang sama. Ketemu dengan dokter itu juga, ternyata anak yang kedua waktu istri saya hamil, dia sudah 3 bulan, janinnya sudah meninggal. Yang kedua, janinnya sudah meninggal. Dan apa yang kami lakukan, kami hanya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kami melayani Tuhan.
pendeta. Tapi masalah itu dia tidak mau lihat dia pendeta kah, dia majelis kah, dia bos kah, dia staf bawah kah. Enggak, masalah itu datang buat semua. Kami bersyukur. Dan akhirnya istri saya diperiksa, dicek ulang, ditemukan bahwa istri saya hamil kembar, saudara. Karena orang tua saya punya gen kembar, tapi ternyata istri saya hamil di luar kandungan. Satu di bagian dalam, satu di bagian luar. Ternyata yang di bagian dalam sudah meninggal. Di bagian luar masih berfungsi, tetapi kan itu itu elastis, bukan tempatnya. Jadi pada saat nanti dia sudah mulai membesar dan dia akan pecah dan akan terjadi virus dalam tubuh istri saya, anak dan istri saya juga bisa meninggal. Tapi puji Tuhan ditemukan dan ambil langkah untuk operasi. Dan sebelum untuk operasi yang kedua, jadi operasinya 3 kali Bapak Ibu. Operasi yang ketiga saya duduk sendiri, tiba-tiba intimidasi setan datang. Kamu yang suka berkhotbah, kamu yang suka bernyanyi, mana Tuhanmu? Katanya kamu berkhotbah di radio, pelayanan media, kamu berkhotbah di sini, memimpin, tapi mana Tuhanmu? Dia nggak tolong kamu. Saudara, saya sempat saja, tidak lama-lama, saya dalam nama Yesus, saya keluar dari situ, saya deklarasikan aku percaya Tuhan pasti akan menolong keluarga saya. Saudara, banyak orang sudah berkata, saya sudah dengar kiri kanan bahwa pendeta tidak punya anak. Waduh, pendetanya tidak beres, jangan-jangan pendetanya ini berbuat dosa. Ada orang-orang bilang seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya selalu memiliki prinsip, hidupku tidak ditentukan oleh apa kata orang, hidupku ditentukan oleh apa kata firman Allah. Jadi hidup kita nggak boleh hidup ditentukan oleh apa kata orang. Orang bilang ini, orang bilang itu. Yang jalaninya saudara bukan orang itu, setuju? Saya jalani itu. Dan akhirnya dokter memvonis istri saya dalam sejarah riwayatnya. Ibu akan bisa hamil Bu, tapi cuman hanya berapa persen aja. Itu juga kalau tuh bisa Bu. Karena 99% berarti tinggal berapa persen? 1% kan? 1%. Itu kalau. Kami melayani Tuhan kembali. Kami melayani dan kami pergi pelayanan di Kepulauan Halmahera Barat. Melayani di sana, puji Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan pulang dari Halmahera Barat, istri saya hamil, saudara. Yang dokter bilang tidak bisa, Tuhan bilang bisa. Singkat kisah, saya dengan cepat, saya mau pelayanan. Hari itu tanggal 20, karena sudah hamil, datang ke dokter yang sama, dokter kaget lagi. Kok kembali? Saya bilang, ya iyalah, masa nggak kembali? Dokter bilang, bapak lagi datang lagi ya? Ya iyalah Pak, saya harus datang. Dia sendiri yang vonis, dia sendiri yang kaget. Dunia bilang tidak bisa, Tuhan bilang bisa. Dan diperiksalah istri saya, puji Tuhan. Positif, hamil. Saudara, dokter memanggil saya, Pak. Dan dokter pun tidak tahu bahwa saya pendeta. Saya sampai waktu istri saya hamil itu belum tahu. Sampai melahirkan baru dia tahu bahwa pendeta. Ya, beranjak terus sampai di bulan Desember, tanggal 20. Tiba-tiba Tuhan suruh saya pergi ke klinik dokter ini untuk memeriksa istri saya. Datang ke tempatnya pas juga tepat tanggal 20, nomor 20. Dan saya mendaftarkan nama istri saya. Saya diberi hikmat sama Tuhan. Kamu tinggal di sini dulu, saya pulang karena saya mau pelayanan Natal. Saya pulang ke rumah, saya balik lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, istri saya sudah tidak ada. Istri saya sudah masuk dalam ruangan dokter. Saya tanya, "Gimana istri saya?" Ternyata waktu saya masuk dalam ruangan dokter, dokter sudah memegang kertas. "Bapak silakan duduk." Saya bilang, "Pak dokter, apa yang terjadi lagi?" "Air ketumban ibu sudah pecah Pak. Jadi sebentar malam ibu harus masuk rumah sakit." Selesai pelayanan saya jemput istri saya, kita masuk rumah sakit. Dan besoknya tanggal 21, istri saya tindakan pertama. Dan istri saya pun melahirkan. Ibu mertua saya datang dan memegang tangan saya dan berjabat dan mengucapkan, "Selamat jadi bapak dan selamat hari ulang tahun." Jadi anak saya yang pertama, saya namakan dia Gavrila Melody.
dia berulang tahun, dia lahir bertepatan dengan ulang tahun saya. Padahal saya sudah setting tanggal 27 Desember. Ini yang saya katakan, permainan Tuhan itu cantik. Kita mau ngatur Tuhan gak bisa, biarkan nanti Tuhan yang atur kita. Awalnya kan kita gak bisa terima, betul kan? Tetapi Tuhan itu baik buat kita. Kiranya firman Tuhan dan kesaksian ini akan menolong kita. Saya berbahagia aja, saudara, orang sudah bilang saya begini, orang sudah bilang saya begini, orang sudah bilang istri saya begini, orang sudah bilang keluarga kami begini. Tapi kami hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Sampai waktunya tiba, mujizat terjadi. Dan orang-orang yang berkata begitu sekarang udah dekat dengan kami. Iya, saya bilang waktu kami sedang dalam kesusahan, kalian begini. Tapi waktu saya sudah mengalami kebahagiaan, baru kalian datang. Ya, itulah hidup manusia, saudara. Susah senang, baik buruk, tetap berkata Tuhan Yesus baik dalam hidup ini. Berbahagialah di tengah pencobaan. Karena dalam cobaan pun Yesus ada. Tidak ada pencobaan pun Yesus ada buat saudara. Dia selalu berjalan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus mau memberkati kita, terus miliki prinsip hidup yang benar, mintalah hikmat dan berjalanlah dalam iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan masuk dalam doa syafaat dan juga doa persembahan. Dan nanti pada waktu selesai doa, ada nomor rekening dari PLN UIP Maluku. Bapak Ibu bisa menaburnya, ya, memberi lewat taburan rekening. Tapi sebelumnya kita akan berdoa syafaat dulu. Doa syukur firman, doa syafaat, dan sekaligus juga doa persembahan di siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah siang hari ini yang datang kepada kami semuanya. Diteguhkanlah hati kami, dikuatkanlah hati kami, disembuhkanlah hati kami. Untuk kami berjalan dalam kemenangan, dalam kesembuhan, dalam kekuatan Allah. Supaya kami hidup ini tidak ragu, tidak bimbang dengan kuasa Tuhan, tetapi mempercayai Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi, ya Tuhan Allah, tolong kami, karena waktu kami bersyukur, kami berbahagia, kami yakin bahwa Tuhan ada dalam setiap badai, Tuhan ada dalam setiap cobaan, Tuhan ada dalam setiap ujian, dan Tuhan tahu kapasitas, kemampuan, dan keterbatasan kami. Dia akan datang dan menolong dan memberi jalan keluar bagi kami. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu yang mendengarnya. Kiranya dikuatkan, kiranya diberkati, kiranya akan membawa iman mereka bertumbuh, iman mereka tidak lemah, tetapi mereka selalu hidup di dalam iman. Mereka meminta hikmat dari Tuhan. Mereka juga memiliki prinsip hidup yang benar di dalam Tuhan. Sehingga mereka bersyukur, berbahagia walaupun ada masalah, ada tantangan, ada ujian, ada cobaan. Mereka tidak mundur, mereka tidak melangkahkan kaki keluar dari Tuhan. Tapi mereka tetap tinggal di dalam Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa pada saat siang hari ini untuk pimpinan PT PLN Persero. Tuhan memberkati dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dalam nama Yesus, di dalam pengurapan otoritas Allah menyertai semua pemimpin-pemimpin yang dipercayakan, yang ditugaskan untuk mereka bekerja. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan dan mereka bekerja dengan jujur dan mereka melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam pengurapan Allah, dalam penyertaan Allah terjadi di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan siang hari ini untuk Ketua Perokris PLN se-Indonesia, Bapak Robert Purba. Tuhan memberkati hambamu ini, Tuhan pakai hambamu ini secara luar biasa atas kepercayaan di mana beliau menjadi Ketua Perokris se-Indonesia. Visi misi Tuhan berikan kepadanya untuk melengkapi dan untuk memberdayakan dia. Dan akan dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa sekali lagi untuk PLN Indonesia. Biar PLN hadir menerangi Indonesia di tengah kegelapan. Lebih dari itu, ada anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya.
memberitakan Injil, menjadi garam dan terang dunia, menerangi Indonesia dengan perbuatan baik dan benar, sehingga Kristus dimuliakan dan diagungkan. Juga Tuhan, hamba teringat berdoa, mewakili PLN Nusantara untuk berdoa bagi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, terlebih khusus Menteri BUMN. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong Indonesia, berkati Indonesia, sembuhkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tuhan, Indonesia adalah dalam tangan-Mu. Kami boleh melihat peningkatan lewat COVID-19 ini, tetapi Tuhan, Engkau sembuhkan mereka yang sakit, sehingga angka kesembuhan akan naik, angka kematian akan menurun dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, beri hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin kami yang terlibat di dalamnya, TNI dan Polri juga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa khusus bagi karyawan-karyawati PLN yang berada di lapangan, yang juga membantu untuk penanganan COVID-19. Tuhan Yesus beri kekuatan kepada mereka. Mereka akan menjalankan social distance atau protokol kesehatan di sela-sela mereka ditugaskan ya Tuhan di wilayah Nusantara Indonesia tercinta ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa pada siang hari ini Tuhan memberkati setiap taburan kami lewat persembahan. Kiranya waktu kami memberi dengan sukacita tanpa paksaan. Allah sumber berkat akan memberkati double blessing, 2 kali lipat dalam kehidupan kami, dan tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa hamba-Mu dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberi bagi Tuhan. Sambil memberi, ya, saudara boleh melihat nomor-nomor rekening yang akan ditampilkan dalam layar di setiap Zoom Bapak Ibu. Dan waktu memberi, berilah dengan sukacita tanpa paksaan. Sambil kita nyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Ia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku sing ada lawan, Yesusku sing ada lawan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih buat taburan saudara untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah Perokris PLN Nusantara. Saya akan berdoa untuk doa penutup dan doa berkat sambil kita akan nyanyikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa dan akan memohon berkat Tuhan buat kita semuanya. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, karya-Mu. Lewat ibadah yang indah ini, setiap kami sudah dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Kami akan kembali melanjutkan dengan sisa waktu dalam pekerjaan kami di hari ini. Terus Tuhan pimpin kami, supaya kami terus mengandalkan Engkau, menaruh harapan kepada Engkau, dan hidup kami diberkati Tuhan. Berkati setiap pribadi-pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat imun yang sehat secara jasmani, imun yang sehat secara rohani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak akan takut akan kedahsyatan malam atau di siang hari. Tuhan akan menjaga dan menyertai engkau. Dia berkata dengan firman-Nya, tenanglah aku ini, jangan takut. Immanuel, Dia Tuhan yang akan beserta dengan kita. Untuk itu terimalah berkat keluputan, berkat perlindungan, berkat umur panjang, berkat penyertaan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya di dalam pertolongan-Nya yang tak terbatas. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saleh-salehnya di awan-awan yang permai. Hamba berdoa akan mengakhiri ibadah ini, tetapi Tuhan Yesus, Engkau tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Engkau selalu bersama-sama dalam setiap musim kehidupan kami. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, selamat siang, shalom, salam sehat buat kita semuanya. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan lewat ibadah siang hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Ketua Perokris PLN UIP Maluku, Bapak Nimrod Tembunan, yang akan kembali untuk menyampaikan satu dan dua hal buat kita semuanya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita dengar pada siang ini, yang ditaburkan oleh hamba Tuhan melalui Bapak Pendeta Jimmy kepada kita, seluruh umat Kristiani Perokris PLN Persero. Berikutnya, sebelum acara ibadah kita tutup, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kata sambutan yang dibawakan oleh Bapak GM PT PLN Persero UIP Maluku. Untuk Bapak GM, Bapak John Pardusi, kami persilakan. Terima kasih yang saya hormati Pak Pendeta Jimmy, yang saya hormati Ketua Perokris PLN Pusat, yang saya hormati Ketua Perokris UIP Maluku, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia,
beserta seluruh peserta ibadah Perokris pada hari ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada umatku sehingga acara ini bisa berlangsung, dan dukungan dari semua peserta, baik tim Perokris yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan acara ini sehingga kita dapat beribadah dengan tidak kekurangan suatu apapun. Harapan kami, keluarga besar Perokris semakin solid, beribadah, melayani dan bekerja untuk kita semua, untuk bangsa kita, khususnya untuk PLN yang kita cintai ini, terutama pada saat PLN dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Moga-moga dengan Perokris, anggota Perokris menjadi tonggak, menjadi kepercayaan, menjadi berkat bagi PLN yang kita cintai ini. Terima kasih, tak terhingga juga kami ucapkan ke Pak Robert yang sudah mempercayakan kami, menghubungi kami jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga kami memiliki waktu untuk mempersiapkannya. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya damai sejahtera sukacita menyertai kita semua. Terima kasih. Shalom, selamat siang. Shalom. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak GM atas kata sambutannya. Berikut kita akan mendengar pengarahan dari Bapak Perokris, Ketua Perokris PLN Persero, yaitu Bapak Robert Purba. Untuk Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Nimrod Tambunan, Ketua Perokris UIP Maluku di Ambon. Yang pertama-tama kita semua wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa berkumpul kembali, beribadah secara Nusantara, mulai dari Aceh sampai Papua. Kami lihat tadi pesertanya sampai 215 partisipan. Ada beberapa partisipan yang berkumpul bersama-sama di ruang rapat dan seterusnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jimmy Titahena yang membawa kita, memberikan bekal bagi hidup kita untuk hari ini sampai ke depan dalam siraman rohani yang sudah Bapak sampaikan. Tadi bahkan Pak Franz Lisi dari Gandul membuat satu gambar salib yang intinya 3, sama Pak. Yang pertama punya prinsip hidup, hikmat dan iman untuk bisa hidup bahagia. Terima kasih juga Pak Franz Lisi yang sudah sharing di grup Perokris tadi atas khotbahnya Pak Pendeta Jimmy. Beliau sempat membuat semacam salib yang berisikan memiliki prinsip hidup, hikmat dan iman untuk menuju kebahagiaan. Terima kasih Pak Pendeta. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Bapak Joner Pardosi dan kawan-kawan di UIP Maluku atas penyelenggaraan ibadah siang ini. Sungguh luar biasa Pak, kami sangat apresiasi seksofonnya membawa kita, menggugah kita untuk menghayati kebaktian kita ini, dan mudah-mudahan ini meneguhkan iman kita di seluruh Indonesia, tidak hanya di Maluku, kita semua dari Perokris Nusantara. Izin Ibu Bapak kami sharing sedikit dokumen, host mohon kami dijadikan co-host supaya bisa sharing pengumuman Perokris kita bahwa beberapa waktu lalu, mohon host Pak Nimrod, mohon kami diberikan kesempatan untuk bisa sharing dokumen. Silakan Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Ada pengumuman kita yang akan kita sampaikan kepada kita semua di Indonesia, bahwa 2 minggu lalu, tanggal 2 Oktober, kita melakukan kebaktian secara virtual Perokris Nusantara. Waktu itu diselenggarakan oleh teman-teman kita dari PLN wilayah Papua dan Papua Barat, Pak John dan kawan-kawan. Ada 205 partisipan waktu itu, dan terkumpul persembahan kita kebaktian sejumlah Rp8.115.000.
Lalu yang kedua, yang perlu ingin kami sharing kepada teman-teman semua bahwa akte pendirian Yayasan Terang Kasih Sesama sudah terbit dengan nomor 76 tanggal 29 September lalu, dan surat keputusan Kemenhumkam sudah terbit juga pada tanggal 2 Oktober. Dan ini artinya kita yang rindu untuk memberikan kasih kita kepada sesama, tidak hanya warga PLN, tetapi semua yang membutuhkan akan kita laksanakan secara terkoordinir, walaupun nanti di Perokris, dimanapun di tempat masing-masing akan menyelenggarakan, tetapi secara nasional kita siapkan fasilitas untuk ini. Lalu yang ketiga, kami juga mengusulkan kegiatan yayasan TKS PLN. Nah, ini kita singkat saja, Terang Kasih Sesama, kita sebut sebagai Yayasan TKS PLN. Itu utamanya adalah untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dan kami mengusulkan kepada kita semua bahwa dana kegiatan yayasan, kemungkinan ini kami usulkan, kalau teman-teman semua setuju, nanti di grup WA kita akan bahas, antara lain adalah kolekte kebaktian PLN nasional misalnya, kalau memang kawan-kawan setuju, atau yang utama adalah kegiatan dukungan dari kantor untuk kegiatan-kegiatan kita di PLN. Seperti misalnya perayaan Natal dan Paskah 2019-2020 lalu, Pak Paulus dari distribusi DKI Jakarta sebagai Ketua Penyelenggara Natal 2019 dan Paskah 2020, dengan dukungan dana kantor untuk kegiatan perayaan Natal dan Paskah, ternyata karena COVID, Paskahnya tidak bisa kita laksanakan, sehingga ada dana yang belum digunakan sebesar 260 juta sekian. Ini nanti akan kita gunakan bersama-sama untuk dana awal kegiatan Yayasan TKS PLN ini. Begitu juga kami sarankan kepada semua kita, Perokris di seluruh Indonesia, untuk segera mengusulkan kegiatan-kegiatan kerohanian kita di bawah Perokris, tentu saja BKK PLN, kita bisa mengusulkan usulan anggaran untuk mendukung kegiatan kita. Perayaan Natal misalnya, walaupun tidak bisa lagi kita lakukan perayaan Natal secara meriah seperti biasanya tahun-tahun lalu karena COVID, mungkin kita bisa melakukan memperbanyak kegiatan-kegiatan sosial. Dan itu nanti kita lakukan bersama-sama se-Indonesia. Lalu yang keempat, rencana kebaktian Perokris Nasional pada 3 minggu ke depan, karena ternyata di 2 minggu ke depan ada hari libur nasional, cuti bersama, kemungkinan Jumatnya akan cuti bersama, maka kita akan kebaktian tanggal 6 November, jam 12 WIB atau 14 WITA, penyelenggaranya adalah Perokris Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah di Bandung. Di sana ada Bapak Tosni Karo-Karo, ada Bapak Hot Saputra Sirait, dan Bapak Evando Simarmata. Teman-teman dari Bandung akan membawa kita dalam kebaktian 3 minggu ke depan di 6 November 2020. Nah, ini kami sampaikan kepada teman-teman semua, nanti kami share juga di grup bahwa Yayasan Terang Kasih Sesama PLN, kita sudah membuka rekening di bawah di kantor BNI di kantor pusat, cabang BNI Melawai, cabang pembantu PLN kantor pusat. Semoga dengan adanya Yayasan Terang Kasih bagi sesama ini, nanti kita bisa berkarya untuk menyalurkan berkat-berkat kita, warga Perokris di seluruh Indonesia, bagi sesama yang sangat membutuhkan. Ada satu hal yang ingin kami juga himbau, kita sampaikan kepada kawan-kawan semua, bahwa ternyata menjadi santo atau orang kudus tidak mesti harus menjadi uskup dulu, romo, pastor, pendeta. Tetapi sekarang kita dikejutkan, dan yang utama adalah ini membangkitkan keimanan kita. Ada Beato Carlo Acutis yang sekarang sedang berproses untuk menjadi orang suci, yang intinya adalah iman kita semakin diteguhkan karena jenazah Carlo Acutis ternyata tidak busuk, sudah dikubur selama 14 tahun, dan itu menjadikan mujizat bagi kita. Semoga mujizat ini membawa semangat baru, membawa keyakinan baru bagi kita, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan selalu membaktikan diri kita kepada ajaran yang sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Joner Pausi dan Perokris di UIP Maluku, Bapak Nimrod Tambunan dan kawan-kawan.
Semoga Tuhan memberkati dan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Jimmy Titahena dan keluarga. Luar biasa percobaan yang Bapak Pendeta alami, tetapi Tuhan memberikan jalan. Luar biasa ujian yang Bapak Pendeta dan keluarga alami, tetapi Tuhan selalu mendampingi. Begitu juga kami, Pak Joner, hari ini kami adalah ujian yang ke-10 untuk memperjuangkan kelanjutan PLTU Y Ambon. Sudah 10 kali rapat direksi, Pak. Hari ini kami akan rapat lagi, ujian lagi. Mudah-mudahan tidak sampai malam, karena ujian yang kemarin hari Senin sampai jam 12 malam bersama direksi. Tapi inilah ujian bagi kita. Semoga Tuhan memberkati pelayanan kita. Pak Pendeta, terima kasih Pak Joner, terima kasih Pak Nimrod. Terima kasih seluruh Perokris se-Indonesia. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Perokris PT PLN Persero, Bapak Robert Purba, atas arahan-arahan yang telah disampaikan tentang kemajuan buat Perokris PT PLN Persero. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum ibadah ini kita tutup, izinkan kami untuk mundurkan diri dari acara ibadah ini. Kami Perokris PT PLN Persero WIB Maluku mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu Perokris se-Indonesia yang telah bersedia dan memberikan waktu dan pemikirannya untuk dapat bergabung, beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami Perokris PT PLN Persero Maluku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan memberkati kita beserta keluarga kita dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Perokris Maluku yang telah bersusah payah memberikan waktu dan pemikirannya di dalam acara ibadah Perokris ini. Terima kasih, kiranya Tuhan yang membalas semuanya atas kebaikan teman-teman semua. Terima kasih, saya Ketua Perokris PT PLN Persero WIB Maluku, Nimrod Tambunan, mengucapkan selamat siang dan selamat bekerja. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom semua. Pak Fritz Tambunan, ditunggu di Jakarta, Pak. Kasih dan sayangmu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuna
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan sayangmu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya.